Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai teori liar dalam Superman tisu James Gunn yang mengatakan kalau Lex Luthor yang diperankan oleh Nicholas Hoult ini ternyata adalah Presiden Amerika Serikat. Waduh, jika begini berarti ancaman Superman di versi film ini bukan sebagai ilmuwan biasa, bukan sebagai orang kaya biasa, tapi dia adalah pemilik negara Amerika itu sendiri. Waduh, makin berat ya. Tapi kira-kira seperti apakah teorinya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Did you consult with the president? I cleaned your boots. I'll go get them for you. Oke, teori ini kita dapatkan dari adegan membuka official trailer Superman, yang dimana ada sebuah adegan ketika Lois Lane yang mulai bertanya kepada Superman yang sedang direview oleh dia di kamar pribadinya, yang dimana Lois Lane bertanya, apakah kamu gak setuju kepada presiden? Lalu scene itu memberikan visual Lex Luthor yang tersenyum sombong ke arah kamera, yang dimana adegan ini membuat para fanboy di situ berteori, apakah jangan-jangan Lex Luthor versi di James Gunn ini untuk menjadi Presiden Amerika Serikat? Karena memang di versi komiknya memang ada sebuah kisah ketika Lex itu udah pernah menjadi Presiden Amerika Serikat. Yang pertama kali muncul dalam komiknya Superman issue nomor 162 Public Enemies dan juga Forever Evil yang dirilis pada tahun 2000-an awal, yang ternyata di komik itu dikisahkan kalau Lex itu untuk menjadi Presiden Amerika Serikat dengan cara yang bersih, tanpa pungli dan juga tanpa korupsi. Semuanya sangat adil dan juga natural dipilih oleh warga negara Amerika Serikat itu sendiri ya. Tapi masalahnya kita bisa melihat bahwa ketika dia menjadi presiden ini, kejahatannya udah makin menjadi-jadi, yang dimana Lex itu udah menjalankan sebuah eksperimen ilegal kepada para manusia dan juga memasuk berbagai macam pasang kryptonite untuk yang memanfaatkan untuk membunuh Superman, dan juga menciptakan cloning dirinya sendiri dengan gabungan DNA Superman, serta memanipulasi media ketika ada sebuah tuduhan dari orang-orang yang tidak suka dengannya. Bahkan Lex itu pernah memasukkan ancaman alien agar dia bisa menyerang Superman dengan legal tanpa kena hukum sama sekali. Bahkan Bruce Wayne saja menolak untuk memberikan sebuah suaranya kepada Lex Luthor yang akan mencalon dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat, karena Bruce sejak awal sudah tahu kalau Lex itu akan menjadi presiden yang korup dan harus segera dihentikan karena dia adalah musuh utama sejak Justice League didirikan oleh Batman dan juga Superman di versi komiknya. Makanya setelah Batman sebagai pemimpin bagi tim JL ini mengungkapkan bahwa kelompok itu adalah sebuah kelompok yang gak mau dikendalikan oleh pemerintah Amerika Serikat, meskipun itu berada di tangan presiden sekaligus. Bahkan hal itu pernah kita dapatkan di versi live actionnya yang pertama kali muncul dalam serialnya Smallville season 10 di final episodenya, ketika Lex itu akhirnya resmi menjadi Presiden Amerika Serikat. Oke, kita comeback kepada versinya tisu James Gunn ini ya, yang dimana kalau misalkan Lex itu akan menjadi presiden di Amerika Serikat di universe ini ya, mungkin saja dia akan menjadi presiden itu di versi sequel keduanya, atau mungkin di project lain yang dimana Lex itu akan menduduki tahtanya sebagai presiden Amerika, karena ya lagi-lagi dia adalah orang kaya dan juga dia punya perusahaan miliar dolar dan terkenal sangat manipulatif dalam bisnis dan juga kehidupan pribadinya, yang dimana itu bisa mengancam Superman lebih dalam lagi, karena Lex bisa saja akan mengirimkan satu pasukan untuk membunuh Superman dengan dia sebagai Presiden Amerika Serikat, dan juga dengan fitnah yang ia buat, yang dimana dia akhirnya berkolaborasi dengan para media yang udah ia suap dengan uangnya yang begitu banyak sebagai manipulatif, yang begitu handal dan juga sangat kaya raya.
Bahkan gak cuma Superman saja, tapi juga semua para hero-hero DC di DC James Gunn ini yang juga akan terancam karena Lex Luthor akan memburu mereka sebagai bahan eksperimen ilegal mereka yang begitu berbahaya. Seperti contoh adanya tim The Justice Gang yang dimana anggotanya adalah Green Lantern Guy Gardner, Hawkgirl, dan juga Mr. Terrific di bawah naungannya pengusaha kaya yang korup yang bernama Maxwell Lord, yang dimana dia akhirnya akan muncul juga di serial Peacemaker season kedua di bulan Agustus nanti ya. Jadi memang ancamannya sudah seluas itu. Bahkan gua punya sebuah teori yang dimana di versi trailer kemarin itu kita udah pernah bahas bahwa Lex itu akan berdomba antara dua negara, yaitu Eropa dan juga Amerika, yang dimana Lex ini akan memfitnah negara Eropa yang mengalami perang di kota Bolivia, yang mengatakan kalau kota itu diserang oleh Superman. Bagaimana jika sebuah fitnah itu dilontarkan oleh Lex Luthor sebagai Presiden Amerika Serikat? Itu pasti akan munculnya sebuah perang antara kedua negara, yaitu antara Amerika dan juga Eropa, yang dimana ini sesuai banget dengan ciri khas James Gunn sejak dia pertama kali bergabung kepada proyeknya DCU yang satu ini. Yang pertama, kita mulai di filmnya The Suicide Squad tahun 2021, yang dimana tema utamanya adalah peperang Amerika dan juga Corto Maltese, karena mereka ketahuan menyimpan alien Starro the Conqueror untuk menjadi bahan eksperimen ilegal mereka. Yang kedua adalah di serial animasi Creature Commandos tahun 2024, yang dimana tema utamanya adalah pertempuran antara Amerika dan juga Pokolistan yang dijajah oleh penguasa sendiri, yaitu adalah Ratu Ilana. Jadi emang James Gunn ini udah berpengalaman mengenai soal hal itu, dan dia kembali kepada plot yang sama di film Superman yang satu ini ya, sehingga ini bisa menggambarkan bahwa Amerika itu adalah sebagai negara adidaya akan bisa bersaing kepada negara lain yang bisa menggeser kedudukan negaranya sebagai negara paling maju di dunia tersebut. Lagi-lagi soal politik, yang dimana ini adalah sebuah ciri khas bagi DC Comics yang gak pernah dimiliki oleh pihak komik Marvel. Dengan konsep psikologi dan juga politik inilah yang bisa membuat komik DC itu menjadi jauh lebih realistis, meskipun dengan plot komik seperti pada komik umumnya ya, seperti itu. Apalagi kemarin kita udah pernah bahas bagaimanakah Hammer of Bolivia yang mirip Superman di langit-langit kota metropolis di versi trailer yang kemarin. Mungkin saja itu adalah Supergirl, karena kita bisa melihat ada nama aktor Emilia Clarke yang akan tampil sebagai Supergirl di film Superman karya James Gunn ini sebagai cameo di jajaran nama castnya. Jadi memang mungkin saja Lex ini akan memanfaatkan Supergirl yang ia selamatkan ini untuk menjadi sebuah bahan eksperimen agar bisa membunuh Superman sebagai keluarganya sendiri, sehingga Supergirl itu akan tumbuh menjadi gadis yang pemarah, gak stabil, bahkan merasa asing. Karena itu akan lanjut kepada proyeknya Supergirl Woman of Tomorrow tahun 2026, yang dimana Supergirl itu akan berpetualang ke berbagai macam planet untuk menemukan jati dirinya, karena udah pernah dikontrol oleh Lex Luthor selama bertahun-tahun di bumi tersebut. Dan juga para fans juga menyebutkan kalau Lex sebagai presiden ini akan dilambangkan sebagai korupsi di dunia modern dengan menggunakan AI, metadata, mengontrol media, bahkan bisa menggunakan semua sumber dayanya untuk menjadikan negara Amerika sebagai kerajaan pribadinya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada penggambarannya Wilson Fisk sebagai wali kota New York di serialnya Daredevil Born Again, yang dimana akhirnya Kingpin ini memburu semua super vigilante yang dianggap meresahkan negara. Bahkan dia bisa mengontrol media yang berusaha melawan pergerakan dia sebagai wali kota yang korup di sana. Tapi masalahnya ketika teori ini gua buat, James Gunn langsung mengatakan bahwa Lex bukanlah presiden Amerika Serikat di film pertama Superman ini. Tapi ya tentu aja plot seperti ini bisa saja akan terungkap di sequel keduanya, atau mungkin di projectnya Teen Titans atau mungkin di projectnya Batman The Brave and Bold. Well, kita kurang tahu ya. Tapi yang jelas hal itu mungkin saja akan diangkat oleh James Gunn ke project DCU Superman dan juga project DC yang lainnya coy.
Well, apapun itu ya, kita tunggu aja bagaimanakah hasil akhirnya. Yang dimana film ini akan siap tayang pada tanggal 11 Juli tahun 2025 mendatang. Oke, jadi ya, so gue sebagai fanboy DC sangat antusias untuk menonton film pembangkit DC Chapter 1 Gods and Monsters, yaitu Superman Man of Steel. Gila. Did you consult with the president? I cleaned your boots. I'll go get them for you. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.